Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Maran Putri. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dari negara Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, saya akan menjelaskan dan menyebutkan 3 faktor mengapa sih bahasa Melayu itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah lingua franca, yaitu bahasa pergaulan di mana terdapat penutur yang berbeda-beda. Jadi, ketika zaman Sriwijaya, bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan dan bahasa Melayu juga mudah dipahami serta telah digunakan oleh berbagai suku di seluruh Nusantara yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Adalah praktis dan sederhana. Dari segi strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Perbedaannya dapat kita lihat dengan cara menggunakannya. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan tertentu, contohnya seperti bahasa Jawa. Di Pulau Jawa, kata sapaan antara anak kepada orang tuanya dan anak kepada teman sebayanya itu berbeda. Nah, karena kesederhanaan inilah bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan politik. Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, maka tidak memungkinkan untuk memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di Indonesia. Jika memilih salah satu bahasa, maka akan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, bahasa Melayu adalah pilihan yang tepat karena bahasa Melayu merupakan bahasa perdagangan dan bahasa Melayu juga telah dipahami di berbagai daerah di Nusantara. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang berbeda karena adanya perkembangan dan dipengaruhi oleh faktor waktu, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Misalkan pada faktor waktu itu ada 3 masa. Yang pertama ada masa prakolonial dengan adanya bukti tertulis dan dialek Melayu di Nusantara. Yang kedua ada masa kolonial dengan adanya bahasa resmi di pergaulan, perdagangan, dan perhubungan. Yang ketiga masa pergerakan. Jadi pada tahun 1901 didirikanlah ejaan Van Ophusen yang dimana huruf C ditulis TJ sedangkan J ditulis DJ. Pada tahun 1908 pemerintah mendirikan Taman Bacaan Rakyat yang lalu diubah menjadi Balai Pustaka, dan pada tahun 1917 balai ini menerbitkan novel-novel atau buku-buku penuntun yang membantu tersebarnya bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Lalu pada tahun 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada pasal 36, dan pada tahun 1972 ditetapkan juga ejaan Republik atau ejaan Sowandi menggantikan ejaan Van Ophusen. Ejaan ini disempurnakan dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, dan pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkanlah sebagai Hari Bahasa Nasional yang bertepatan dan sama dengan momen Sumpah Pemuda, yang dimana ikrar Sumpah Pemuda berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami dan putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.